Pasti luar biasa. Coba mana jempolnya? Hebat anak-anak ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita menghadap Tuhan, kita mau nyanyi semuanya bagi berdiri anak-anak. Yang bagi berdiri anak-anak dan Miss Novi. Sedoni duduk saja, nanti bingung. Iya ya, nggak usah nanti bingung ngejar-ngejarnya bagaimana ya. Yuk nyanyi bersama-sama dengan Miss Novi. Ada satu pujian. Mungkin buat kalian ada beberapa yang aduh pujiannya kok baru ya Miss gitu. Tapi yuk kita belajar bersama-sama. Pujian ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena apapun badai yang menimpa hidup kita, apapun badai yang sedang kita alami, beserta dengan Yesus, badai pun tenanglah. Ayo Sedoni. Bersyukur Bapa untuk kasih-Mu dan untuk berkat-Mu buat setiap kami, buat anak-anak-Mu, juga Tuhan buat setiap orang tua bagi anak-anak murid kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau berbicara, Engkau yang memberikan pengertian, dan Engkau yang memberikan pemahaman kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semuanya percaya katakan amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini tema kita hari ini masih tentang kepemimpinan. Ya, kemarin kita sudah belajar juga tentang kepemimpinan. Hari ini kita lanjutkan. Anak-anak, kita akan buka firman Tuhan. Kalian bisa buka Alkitabnya di kitab 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 itu di kitab Perjanjian Lama ya. Nah, di sini Miss Nita akan bacakan 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau kerawatannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Nah, Miss Nita mau cerita apa ya? Hari ini Miss Nita mau membagikan kisah tentang dua orang raja yang ada di dalam kitab Samuel, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Siapa yang pernah dengar dengan kisah ini? Pasti semua anak-anak sudah pernah dengar cerita ini ya. Mereka yang suka sekolah minggu itu pasti sering mendengarkan kisah ini. Nah, dari dua raja ini, Raja Israel yang dipilih Tuhan ini itu memiliki cerita yang berbeda. Kenapa di sini tadi kasih tahu berbeda? Karena kalau kita lihat Samuel, siapa sih Saul itu? Saul itu adalah Raja Israel pertama. Raja Israel pertama waktu itu orang Israel ingin memiliki seorang raja yang bisa dilihat dengan mata. Mereka tidak mau memiliki raja yang tidak bisa dilihat, jadi mereka waktu itu meminta seorang raja. Aku kepengen punya raja yang bisa dilihat, raja yang gagah, yang dilihat secara manusia, raja yang gagah, raja yang tinggi, raja yang hebat. Nah, orang-orang Israel ingin punya raja seperti itu. Mereka meminta, akhirnya Tuhan memberikan mereka seorang raja, yaitu Raja Samuel, sesuai keinginan daripada bangsa Israel. Benar, Saul menjadi raja pertama di Israel. Saul perawakannya sangat gagah, tinggi. Jadi kalau kita lihat secara manusia, Saul itu benar-benar luar biasa secara manusia. Kemudian Saul mulai memiliki beberapa pasukan rakyat bangsa Israel, beberapa jumlahnya dijadikan pasukannya yang membantu Saul untuk berperang kemana-mana. Mereka memang bisa menang karena pada waktu itu ada seorang nabi Tuhan namanya Nabi Samuel yang suka memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah, tapi suatu saat karena Saul ini sudah merasa, wah, aku hebat, aku sudah jadi seorang raja yang hebat. Lalu Saul mulai merasa tinggi hati. Dia merasa, aku bisa ini, apapun yang kulakukan aku bisa. Mulai kesombongannya timbul. Kemudian suatu saat ketika mereka berperang dengan bangsa Filistin, tiba-tiba mereka berada pada posisi yang terjepit. Mereka hampir kalah. Rakyatnya atau pasukannya semuanya pada bingung, pada mau lari, mau kemana ini, apa yang harus dilakukan. Sementara Nabi Samuel yang suka dimintai petunjuk tidak ada di tempat. Waktu itu Nabi Samuel berkata, tunggu 7 hari aku akan datang. Tapi Saul tidak sabar menunggu, dia takut ditinggalkan oleh rakyatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Raja Saul merasa, aku bisa, aku juga bisa kok bertanya sama Tuhan. Nah, Raja Saul langsung mempersembahkan korban bakaran. Pada saat itu dia melakukan apa-apa ada saatnya dia tidak boleh melakukan. Tiba-tiba setelah selesai, Nabi Samuel datang dan Nabi Samuel marah sama Saul, kenapa engkau tidak taat? Padahal engkau harus menunggu waktunya tiba. Nah, sejak saat itulah akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja. Jadi raja yang diagungkan oleh manusia, yang dilihat secara manusia bagus, ternyata ditolak sama Tuhan, hatinya sudah melenceng. Ada satu lagi, Raja Daud. Siapa sih Raja Daud? Raja Daud adalah raja yang dipilih sama Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih dia. Pada saat itu Samuel merasa sedih. Dua Raja Saul sudah ditolak, sekarang aku harus mencari siapa? Tuhan bilang, kamu datang ke keluarganya Isai. Di sana kamu urapi salah satu anak. Kemudian Nabi Samuel pun datang ke tempat Isai. Di sana ada beberapa anak daripada Isai, diurapi satu persatu. Gagah lihat dari postur tubuhnya, ini pasti yang dipilih Tuhan. Ternyata Tuhan bilang tidak. Ada lagi yang datang, perawakannya bagus, jadi kalau dipandang manusia bagus, ternyata Tuhan bilang tidak. Hingga habis semua anak si Isai. Lalu Samuel bilang, loh Tuhan, Isai masih adakah anakmu lagi? Masih ada satu lagi, perawakannya kecil, coba dipanggil dulu. Ternyata Daud, anak-anak Daud datang, dilihat apa yang terjadi. Ternyata Daud itu tidak seperti gambaran manusia, harus tinggi besar enggak. Daud ternyata badannya biasa, kecil,
manis, orangnya tidak terlalu kok dipandang secara manusia, dia tidak rasanya sepertinya tidak layak jadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan malah menghendaki Daud menjadi raja. Ya, Daud itu hambaku, urapi dia menjadi raja. Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Daud ini pilihan Tuhan menjadi raja yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam kitab sejarah yang ada di dalam kitab Alkitab, ya, kalau nanti kalian baca, Raja Daud itu raja yang luar biasa, raja yang rendah hati. Pada saat dia merasa bersalah, dia tidak sombong, tidak membela diri, dia malah mencari Tuhan. Seperti itu sehingga Raja Daud bisa memerintah Israel bisa sampai 40 tahun. Nah, anak-anak, apa sih kesimpulan cerita kita kali ini? Kali ini kesimpulannya ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya anak-anak di rumah, kalau kalian merasa rendah diri, aku tidak pantas menjadi seorang pemimpin, jangan kecil hati. Kenapa? Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat perawakan kamu. Tuhan tidak melihat kamu hebat, kamu tidak, tapi Tuhan melihat hati. Tunjukkan hati kamu. Kalau seandainya suatu saat kalian dipercaya menjadi seorang pemimpin, misalnya di kelas, kalian menjadi seorang ketua kelas, ingat, kamu jangan sombong, jangan memerintah sana, memerintah sini, tapi belajar untuk melayani, memiliki hati hamba. Suatu saat kamu akan dipakai Tuhan, akan diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, seperti yang ada di dalam kitab 1 Samuel ini, di mana Daud diurapi menjadi raja hingga pada akhir hayatnya Tuhan tetap mengasihi dia. Pasti di antara kalian juga ingin seperti Daud, bukan? Ya, pasti luar biasa. Nah, sekian sharing firman hari ini. Mari sebelum kita lanjutkan pembelajaran kalian, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami memiliki hati hamba seperti yang dimiliki hamba-Mu Daud. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati keluarga kami, berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.